Masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Jawa Timur resmi menggelar apel Satgas Premanisme 2025 di Surabaya. Kegiatan dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto dan turut dihadiri jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Jatim pada Rabu 10 Desember 2025. Pembentukan satuan tugas ini menjadi langkah cepat kepolisian dalam merespon meningkatnya aksi kejahatan di jalanan dan maraknya praktik premanisme yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur beberapa minggu terakhir. Evaluasi Kamtibmas periode akhir Oktober hingga awal November 2025 mencatat adanya kenaikan angka kejahatan sebesar 7,66% dengan lonjakan signifikan pada penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api hingga mencapai 175%. Kondisi ini menjadi tanda bahwa potensi premanisme dan geng jalanan tengah berkembang dan mengganggu ketenangan masyarakat. Berbagai kasus street crime seperti tawuran, penganiayaan, hingga aksi gangster di jalanan telah dilaporkan semakin sering terjadi terutama pada malam hari hingga dini hari. Merespon situasi tersebut, Kapolda Jawa Timur menginstruksikan Satgas Premanisme untuk bergerak cepat, agresif namun tetap terukur. Fokus sasaran pembersihan meliputi pemerasan dan pemalakan di pasar, terminal, serta ruang publik. Debt kolektor ilegal yang melakukan penagihan dengan intimidasi, praktik pungli yang mengganggu roda ekonomi, aksi premanisme individual maupun kelompok, kekerasan berlatar oknum perguruan silat, serta aktivitas gangster jalanan bersenjata tajam yang memicu tawuran. Satgas Premanisme diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan situasi aman menjelang Operasi Lilin Semeru 2025. Khususnya pengamanan Natal dan Tahun Baru. Polda Jawa Timur menargetkan wilayah Jawa Timur dalam kondisi bersih dari premanisme sebelum mobilitas masyarakat meningkat di penghujung tahun. Untuk itu patroli akan ditingkatkan pada jam-jam rawan, terutama malam hingga dini hari, guna menekan potensi adanya gangguan Kamtibmas. Pada penutup amanatnya, Kapolda menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, tegas, humanis, serta berorientasi pada terwujudnya rasa aman bagi masyarakat. Polda Jawa Timur juga memastikan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas keamanan di Jawa Timur dalam Bingkai Jogo Jatim. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, saat ini baru saja berlangsung survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di Puncak Bogor. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil survei ini, kita akan menyaksikan pernyataan dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Harus kita lakukan, baik itu kondisi normal, kondisi kuning, kondisi merah, ini sudah kita siapkan. Selanjutnya adalah tempat-tempat wisata dan jalur-jalur yang menuju wisata. Ini sudah kita identifikasi, sudah kita kelola dengan baik, tentunya berdasarkan analisa dan evaluasi tahun yang lalu. Ini sudah kita siapkan. Yang terakhir adalah tempat-tempat ibadah. Jadi memastikan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru itu harus aman. Maka dari itu, yang paling penting yang pertama adalah negara hadir, memastikan bahwa proses pelaksanaan operasi selama operasi harus aman dan terkendali, tidak ada peristiwa yang menonjol. Yang kedua adalah menjamin Kamsel tim Carantas, baik di jalan tol, jalan arteri, tempat-tempat wisata, tempat-tempat kegiatan agama harus aman, tertib dan terkendali. Yang terakhir barangkali apabila nanti kondisi ekstrim, ada tanah longsor, hujan deras, banjir, jadi cara bertindak skenario kita kontingensi sudah kita siapkan. Di sana ada derek, di sana ada tim urai yang tadi sudah dipaparkan, dan ini seluruh Polda sudah mempersiapkan yang seperti ini. Barangkali itu tentunya kami mohon doa restu kepada seluruh media dan kepada masyarakat agar Natal dan Tahun Baru ini masyarakat dengan riang gembira untuk melaksanakan perjalanan dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Antisipasi laka lantas gimana, Komandan? Apa? Antisipasi laka lantas seperti apa nanti rencanakan? Pada saat kegiatan operasi itu ada tempat-tempat pos pengamanan, pos pelayanan
di situ ada traffic accident analysis. Dan tadi Pak Dirut sudah menyampaikan juga bahwa sebelum operasi kita sudah melakukan langkah-langkah upaya agar supaya peristiwa kecelakaan itu bisa kita kelola dengan baik. Jadi sudah kita persiapkan semuanya. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam upaya meningkatkan pelayanan Polri yang humanis, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan pentingnya peran Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan polisi penolong di tengah masyarakat. Arahan ini disampaikan dalam rangka penguatan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat. Berikut laporan dari Bribda Muhammad Al-Fikri Reza untuk Anda. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan Polri yang hadir sebagai polisi penolong di tengah masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam arahannya terkait penguatan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat. Berikut merupakan informasinya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menegaskan bahwa komitmen untuk memperkuat peran Babin Kamtibmas dalam memberikan pelayanan humanis kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam arahan terkait penguatan fungsi pembinaan Kamtibmas di Jawa Barat pada Selasa 9 Desember 2025. Babin Kamtibmas memiliki peran komprehensif sebagai sosok polisi dengan tugas yang sangat lengkap di wilayah binaannya. Babin Kamtibmas tidak hanya memantau kondisi Kamtibmas, tetapi juga melakukan penegakan hukum terbatas, mediasi, dan restoratif justice. Dengan kemampuan multitalenta, Babin Kamtibmas dituntut menjadi problem solver yang cepat, tepat, dan humanis. Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa citra positif Polri akan terbentuk dari kehadiran polisi penolong di tengah masyarakat. Karakter polisi penolong diharapkan semakin melekat pada setiap Babin Kamtibmas. Polisi di tingkat desa harus hadir, bukan sekedar formalitas, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Arahan Kapolda ini sejalan dengan kebijakan kepolisian di Jawa Barat, antara lain penguatan profesionalisme SDM, pembinaan ketakwaan, serta pengelolaan sarana prasarana dan anggaran secara transparan dan akuntabel. Personil juga didorong untuk memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, personil diminta menguatkan kepatuhan terhadap aturan dan sistem pengawasan yang tegas namun tetap nyaman. Babin Kamtibmas adalah fondasi bagi terwujudnya Polri yang dicintai oleh masyarakat. Mereka yang bekerja dengan hati adalah representasi terbaik dari polisi penolong. Demikian kegiatan dari Polda Jawa Barat, saya Bribda Reza pamit undur diri, salam presisi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menghadiri peresmian Masjid Raya Baitul Khoirot Palu. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menerima penghargaan dari Gubernur Sultan Anwar Hafid atas pendampingan proyek strategis daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 hingga 2025. Selamat siang, baik pemirsa Polri TV. Saya Bribka Musdalifah melaporkan langsung dari Masjid Raya Baitul Khoirat di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini, suasana hikmat menyelimuti peresmian salah satu ikon keagamaan baru di Kota Palu yang diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MSI. Guna memastikan kelancaran dan keamanan seluruh rangkaian acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting serta ribuan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah menggelar pengamanan secara maksimal. Personil Polda Sulawesi Tengah dan jajaran diterjunkan untuk mengamankan seluruh area, mulai dari pengaturan lalu lintas, sterilisasi lokasi, hingga pengamanan fisik di dalam dan luar area masjid. Dalam kegiatan peresmian ini, turut hadir Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Endi Sutendi SIK SHMH, bersama jajaran Forkopimda serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah. Berikut laporan selengkapnya. Acara peresmian berlangsung sederhana dan turut dihadiri sejumlah tokoh penting. 3 Gubernur Sulawesi Tengah lintas periode, Longki Janggola, Rusdi Mastura, dan Anwar Hafid tampil bersama meresmikan masjid yang kini menjadi ikon baru Kota Palu. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh ketiga gubernur yang memiliki peran penting dalam perjalanan panjang pembangunan masjid tersebut.
Selain itu, Gubernur Sulteng Anwar Haji memberikan penghargaan kepada Kapolda Sulteng karena melakukan pengawasan ketat mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Demikian laporan saya langsung dari halaman Masjid Raya Baitul Khairat, Kota Palu. Saya Bribka Musdalifah melaporkan untuk Polri TV. Polda Papua melaksanakan groundbreaking pembangunan 6 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tanah Papua. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prastio hadir langsung memimpin jalannya kegiatan. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memimpin groundbreaking 6 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polda Papua. Kegiatan ini digelar terpusat di lapangan Apel Mapolda Koyakoso pada Selasa 9 Desember 2025. Dalam groundbreaking ini, Wakapolri didampingi oleh Gubernur Papua Matius Devakhiri serta Menteri Pertanian yang juga Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin. Groundbreaking diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan penayangan video rancang bangun 6 titik SPPG yang akan dikembangkan, termasuk penjelasan 2 titik fasilitas yang telah beroperasi. Setelah itu dilaksanakan prosesi groundbreaking, sebagai tanda dimulainya pembangunan infrastruktur pendukung stabilitas pangan di wilayah hukum Polda Papua. Dalam momen tersebut dilakukan penyerahan bantuan Kapolri sebagai wujud kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Wakapolri menegaskan bahwa pembangunan SPPG merupakan komitmen Polri dalam memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas keamanan di Papua. Pembangunan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Pengembangan 6 titik SPPG ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus meneguhkan peran Polri dalam mendukung program-program strategis di bumi cendrawasih. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.